Assalamualaikum. Gimana kabar anak-anak ibu? Sehat semua? Sehat, Bu. Kok kurang semangat sih? Udah pada makan belum nih? Belum. Nanti makan ya. Iya, habis Bu. kelas ini. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita awali dulu dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk membacakan doa. Baiklah, baca doa mulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ibu absen dulu ya. Baiklah, Nona Musdalifah Tahuna, Hadir, Bu. Fiona Puspaningrum, Hadir, Bu. Dina Noviana Sari, Sakit, Bu. kenapa ya? Oh, dia sakit ya? Sakit, Bu. Romi Yunardi, Enggak datang, Bu. Enggak datang. kenapa dia nggak datang ya? Nggak Nggak ada yang tahu. Nggak ada. Irfan Susmanderi, Zero. Hayu Haryanto mana? Belum datang, Bu. Enggak tahu juga infonya. Oke. Baiklah, kita masuk sebelum itu. Assalamualaikum, Bu. Misalnya, Silakan, Bu. bisa telat ya? Maaf, Bu, tadi saya ada masalah sama motor, Bu. Berarti dia diperbaiki motornya? Jadi saya tinggal di bengkel, Bu. Saya lari. Tolong hapus kontennya itu. Baik, terima kasih. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, nah ada yang tahu nggak sih anak-anak ibu, kita minggu lalu atau minggu depan belajar tentang apa? Enggak tahu. Nggak ada yang ingat? Nggak ada yang ingat sama pun kita belajar tentang apa? Belum, Bu. Oh, nggak tahu. Oke, jadi minggu lalu kita belajar tentang seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi itu adalah seni rupa yang bisa dilihat dari segala sisi yang mempunyai volume, panjang, lebar, dan tinggi. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang patung, yaitu adalah salah satu dari contoh seni rupa 3 dimensi. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan apa pengertian dari sculpture. Yang kedua yaitu menjelaskan apa pengertian dari patung dan relief. Yang ketiga yaitu menjelaskan apa saja fungsi patung, dan yang keempat adalah menjelaskan apa saja teknik patung. Nah, yang pertama yaitu pengertian sculpture. Ada yang tahu nggak apa sih pengertian dari sculpture itu apa? Silakan, Nana. Memahat atau mengukir. Yang dipahat dan diukir itu apa? Mungkin kayu. Baik. Jadi jawaban dari Nona tadi benar ya. Jadi sculpture itu berasal dari bahasa Latin yaitu sculptura, yang berarti memahat atau mengukir. Nah, yang selanjutnya itu kita membahas tentang pengertian patung dan relief. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih patung itu apa? Ada yang pernah dengar nggak patung itu, relief itu? Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang tahu pengertiannya apa? Patung itu apa? Karya 3 dimensi, Bu. Karya 3 dimensi. Bu, untuk itu, Bu. Hormat itu, Bu. Oh, untuk memuja berhala. Iya, itu. Hormat. Benar-benar. Nah, jadi patung itu adalah karya 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki ruang yang nyata. Biasa karya patung ini bisa dilihat dari segala arah, dan biasanya patung ini utuh dari segala arah dimanapun kita melihatnya. Di kanan, di kiri, di belakang maupun depan. Nah, yang kedua tuh relief. Ada yang tahu relief itu apa? Atau awam di kalian? Nggak pernah dengar relief itu apa? Sedangkan patung kan masih awam kalian dengar. Nggak ada yang tahu relief itu
apa? Enggak kok. Nah, jadi relief itu adalah gambar atau lukisan yang ditampilkan dalam bentuk karya 3 dimensi di atas karya 2 dimensi yang hanya dapat dilihat dari arah depan dan sedikit arah samping. Jadi dia tidak bisa dikatakan karya 3 dimensi, tapi tidak memiliki ruang yang nyata seperti patung tadi. Nah, itu relief tadi. Nah, selanjutnya itu mengenai fungsi patung. Nah, fungsi patung itu ada 3. Yang pertama itu fungsi sosial. Ada yang tahu fungsi sosial dari patung itu apa sih? Nggak ada yang tahu. Nah, jadi fungsi sosial dari patung ini adalah digunakan sebagai simbol kepercayaan masyarakat. Nah, ada yang tahu nggak contoh patungnya apa? Patung Buddha. Ya, benar. Ada lagi yang tahu patung-patung apa aja yang dijadiin masyarakat buat simbol kepercayaan, buat disembah, buat dijadiin apa? Ada yang tahu? Patung Yesus termasuk nggak? Patung Yesus bisa dibilang iya masuk. Nah, lanjut ke fungsi peringatan. Fungsi peringatan tuh ada yang tahu nggak? Guna patung itu buat apa? Untuk memperingati. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Contoh patung peringatan di sekitaran kita aja. Di daerah kalian mungkin ada. Patung Buddha. Benar. Ada lagi? Patung garu-garu. Iya, benar. Nah, terus selanjutnya itu terakhir sebagai media aspirasi pematung. Yaitu selain patung ini berfungsi untuk memperingati pahlawan atau suatu peristiwa dan juga sebagai simbol kepercayaan, patung ini juga sebagai aspirasi pematung yang kayak punya keinginan untuk membuat patung, tapi tidak mempunyai fungsi sebagai kepercayaan atau dan yang lainnya, hanya sebagai sebuah estetis saja. Nah, yang terakhir yaitu adalah teknik patung. Nah, jadi teknik dalam membuat patung itu ada 4. Nah, yang pertama carving, yang kedua modeling, yang ketiga convection, yang keempat teknik casting. Jadi yang pertama itu carving. Ada yang tahu nggak carving itu apa? Teknik carving dalam membuat patung itu kita ngapain gitu? Kenapa banyak sekali teknik-tekniknya? Nggak ada yang tahu. Nah, jadi teknik apa? Mengurangi, Bu. Nah, benar. Contohnya apa tuh teknik mengurangi? Ukir. Ukir. Biasanya yang digunakan bahan-bahan untuk yang dikurangi itu apa? Biasa dalam teknik carving ini bahannya biasa bersifat apa? Bersifat keras. Ya, benar. Nah, terus yang kedua yaitu modeling. Nah, modeling itu adalah teknik membuat patung dengan cara menambah. Nah, ada yang tahu contohnya apa? Teknik yang menambah. Jadi kita menambah kebalikan dari teknik carving tadi. Kalau carving kan kita mengurangi. Nah, kalau model ini ada yang tahu nggak contohnya apa? Yang dari tanah liat tuh? Ya, benar. Ya, dari tanah liat. Nah, biasanya bahannya itu bersifat lebih lunak, supaya kita bisa bentuk-bentuk dan bisa ditambah-tambah. Nah, selanjutnya itu contraction. Contraction itu adalah teknik merakit atau menempel. Nah, biasa ada yang tahu nggak? Kita merakit atau menempel itu biasa bahannya itu bahan apa? Yang bisa dirakit. Besi. Ya, terus apa lagi? Ya. Aluminium. Benar. Ada lagi yang tahu? Apa ya? Ya, aku tuh tahu. Nah, yang terakhir yaitu teknik casting. Teknik casting adalah proses dalam memproduksi karya patung dengan cara mencetak. Nah, jadi kayak ada sebuah kita buat dulu bentukannya. Nah, jadi kita belah nanti terus kita cetak pakai biasanya tuh bahan resin ataupun bahan dan lain sebagainya. Nah, terus segitu aja materi dari Ibu. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Bisa menyimpulkan? Ibu sudah menjelaskan tuh apa itu sculptor, apa itu pengertian relief, apa itu pengertian patung, apa itu fungsinya, apa itu teknik-tekniknya. Coba kalian jelasin secara ringkas saja simpulannya apa. Ini materi yang sudah Ibu ajarkan tadi. Ada yang tahu? Jika nggak ada, Ibu ingin ngetes kalian semua. Ibu kasih pertanyaan sebanyak 3 aja. Saya kasih ya.
Apa yang dimaksud dengan patung? Sudah? Yang kedua itu apa-apa saja fungsi dari patung? Sudah? Nah, yang terakhir itu apa saja teknik-teknik yang digunakan dalam membuat patung? Sudah selesai semua? Sudah. Nah, Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab soal-soalnya. Nanti dikumpulkan di depan Ibu. Jadi Bu. Nggak ada yang bertanya ya? Yang enggak tadi Ipan itu. Jawab sendiri-sendiri ya, kan sudah dijelaskan. Siap Bu. Udah selesai, salah dulu dari tadi. Ya udah sekalian. Oke, sini. Udah. Iya udah. Iya. Terima kasih. Nah, jika sudah menjawab pertanyaan dari Ibu semua, jadi karena jam pelajaran kita sudah habis, jadi Ibu akan tutup saja ya pelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa membaca materi untuk minggu depan selanjutnya ya. Jadi bakalan bertanya lagi materi minggu kemarin apa materi minggu ini kita bahas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat